Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik ya, dipanjangkan umur, diberi kesehatan, dan kita telah berada di bulan apa ini? Bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram yang harus dimuliakan. Artinya bulan haram adalah apa? Dimuliakan. Sehingga amal saleh dan ibadah yang dikerjakan pada bulan ini pahalanya lebih besar, dilipat gandakan. Sebagaimana amal saleh dilipat gandakan, begitu pula dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dikerjakan pada bulan-bulan haram, itu dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan ini. Iya. Berbuat zalim betul itu haram kapanpun. Ya, dimanapun. Tapi kenapa di ayat ini dikhususkan? Karena lebih besar lagi dosanya kalau kezaliman itu dilakukan di bulan-bulan haram. Apa saja bulan haram? Satu, berurut-urut: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Itu namanya bulan-bulan haram. Kalau bulan-bulan haji, apa bulan haji? Ashhuru ma'lumat. Bulan haji itu 3: Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ingat ya. Nah, apa maksudnya bulan haji? Bulan haji itu kalau orang mau haji tamattu, dia umrah berihram untuk haji, tidak sah kecuali di bulan-bulan haji. Dimulainya dari bulan apa? Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 pertama Dzulhijjah. Jangan ketukar, ini namanya bulan-bulan haji. Kalau bulan-bulan haram ada berapa tadi? 4. Iya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita ingat. Di bulan-bulan haram artinya lebih semangat melakukan amal saleh apapun bentuknya. Kita tidak mengkhususkan. Ini mulai dari puasa, baik puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Apa itu puasa Ayyamul Bid? 3 hari setiap bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Bulan Masehi apa Hijriyah? Hijriyah. Jangan salah tanggalannya ya. Nanti pakai bulan Masehi 13, 14, 15 Januari puasa. 13, 14, 15 Februari ya. Bukan. Namanya Ayyamul Bid. Kenapa? Karena bertepatan dengan cahaya bulan sedang purnama, memancarkan cahaya yang putih.
Ya, jadi kalau mau dibilang puasa mutih, ya ini puasa di tanggal-tanggal 13, 14, 15. Kenapa dikatakan putih? Karena cahaya bulan sedang purnama. Ya, kita juga perbanyak sholat tahajud atau salat-salat sunnah lainnya. Secara umum salat sunnah itu ada dua ya. Ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah muqayyad. Ya. Salat sunnah mutlak namanya mutlak, tidak terikat dengan jumlah, dengan waktu maupun bilangan. Tempat. Jumlah artinya apa? Mau berapa rakaat pun silakan. Tempat mau dimanapun, nggak mesti di masjid, boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di toko. Ya. Waktu pun bebas, mau pagi, siang, sore, malam. Ini namanya salat sunnah mutlak. 2 rakaat salam, kemudian zikir, istighfar, doa. Masih ada waktu lagi, sholat lagi 2 rakaat, begitu seterusnya. Ini termasuk salah satu cara bertaubat dari masa lalu kita yang banyak meninggalkan sholat. Ya, masa-masa sekolah, SMA atau masa kuliah, ya banyak ninggalin sholat, nggak punya perhatian sama sholat. Sekarang alhamdulillah Allah beri kita hidayah, punya perhatian terhadap sholat. Gimana cara tobatnya? Bukannya mengkodok sholat yang dulu. Diperkirakan, saya mau sholat, habis zuhur sholat lagi sekali. Kok kamu sholat setiap hari, sholatnya 2 kali? Iya, dalam rangka mengkodok sholat dulu. Padahal nggak ada tuntunan seperti itu. Ya, yang dikodok itu hanya puasa. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shiyam wa la nu'maru biqada'is shalah. Yang diperintah untuk diqadha itu puasa, bukannya mengqadha salat. Lah terus gimana kalau taubat dari salat yang kita tinggalkan di masa lalu? Ya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan perbanyak salat sunnah, di antaranya salat sunnah mutlak. Kemudian ada salat sunnah namanya salat sunnah muqayyad. Yang namanya muqayyad itu terikat. Ada salat sunnah yang terikat dengan apa? Waktu. Contohnya apa? Duha. Salat sunnah ya, yang muqayyad terikat dengan waktu seperti duha. Ya hanya bisa di waktu duha selama belum masuk waktu zuhur. Kemudian salat sunnah apa lagi? Witir. Witir ini selama belum azan subuh. Kemudian salat apalagi yang dibatasi dengan waktu? Ya, tahajud setelah salat isya ya, sama dengan witir. Iya. Kemudian ada salat yang dibatasi dengan jumlah, ya kan? Jumlah. Ada yang dibatasi juga dengan sebab. Misal tadi sesudah wudu, dengan sebab wudu kita sholat. Dengan sebab apalagi gerhana matahari atau gerhana bulan kita sholat. Dengan sebab masuk masjid kita sholat. Ini namanya sholat zawatul asbab. Sholat yang disyariatkan karena adanya sebab. Jelas ya? Nah ini perbanyak juga di bulan-bulan haram, termasuk Rajab. Jadi kita tidak mengkhususkan sholat pada malam tertentu, ya. Ada yang disebut dengan sholat raghaib, misal. Tidak, kita perbanyak amal saleh secara umum. Ya, kemudian membaca Al-Quran, semangat menghadiri majelis taklim. Apapun bentuk amal saleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram, itu pahalanya jauh lebih besar, ya, jika dibandingkan amal saleh itu dikerjakan di luar bulan-bulan haram. Makanya bersemangat. Dan Nabi SAW memotivasi kita untuk itu. Sebaliknya, sebagaimana pahala dilipat gandakan, dosa pun lebih besar kalau dikerjakannya di bulan-bulan haram. Berarti butuh saling nasihat, saling mengingatkan.
kita ini lagi berada di bulan Rajab loh. Ya, kurangilah dosa dan maksiat, kalau bisa nggak bisa meninggalkan seluruhnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas tentang penghapus amalan-amalan penghapus dosa. Karena kita sadar ya, kita ini banyak dosa. Dan yang lebih layak untuk dihitung-hitung adalah dosa sebenarnya daripada ngitung-ngitung kebaikan. Ya. Kebanyakan orang kan ngitungnya kebaikan terus. Ya, ngitungnya ya contoh yang paling gampang dihitung biasanya orang ngitung-ngitung bilangan apa? Zikir. Ya kan? Zikir dihitung udah sampai 100, belum lagi kalau pakai checker. Wah, udah 100 sudah berhenti. Gitu kan? Ada lagi yang menghitung-hitung sedekah. Loh, saya udah sedekah ke itu kok kemarin, ngapain lagi sedekah ke yang sana? Ya. Menghitung-hitung puasa, menghitung amalan-amalan kebaikan. Sebenarnya kalau amalan kebaikan jangan dihitung-hitung. Kenapa? Dijamin nggak bakal disia-siakan oleh Allah. Allah pasti akan membalasnya. Yang lebih layak untuk kita hitung-hitung adalah dosa dan kesalahan kita. Iya. Nah sekarang kita paham dan kita menyadari bahwa kita ini banyak dosa. Namanya manusia, nggak ada yang luput dari perbuatan dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata'. Nabi katakannya khata', bukan khata'un, tapi to-nya dipanjangkan, khata'. Apa bedanya khata'un dengan khata'? Kalau khata'un satu kesalahan. Tapi di sini disebutnya khata', banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang banyak salah adalah yang banyak bertaubat. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Nah, ini juga dalil bahwa sudah menjadi sunnatullah, manusia itu pasti jatuh pada perbuatan dosa dan kesalahan. Bahkan kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Dan Allah akan mendatangkan satu kaum yang melakukan dosa, lalu mereka beristighfar, memohon ampunan. Ya, karena yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah seseorang itu menghambakan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang kalau merasa dirinya berbuat dosa dan salah, pasti dia akan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Berbeda dengan orang yang merasa dirinya nggak pernah salah, merasa suci, merasa bersih. Ya, ini yang kata Nabi SAW, orang yang berdosa kemudian mendorong dia untuk banyak istighfar, bertaubat, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat ibadah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah menciptakan manusia dengan sifat ini. Kadang taat, kadang maksiat. Ya. Kadang istiqomah, kadang keluar dari jalur istiqomah, tergelincir. Manusia itu kadang ingat, kadang lupa. Kadang berbuat adil, tapi kadang berbuat curang. Ya. Tidak ada yang maksum. Enggak ada yang terjaga dari dosa kecuali Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah dosa besar. Nah, ini sudah menjadi sunnatullah. Dan dosa yang dilakukan manusia itu sangat banyak ragamnya, banyak bentuknya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Untuk menghitung atau mengukur suatu perbuatan termasuk kategori dosa besar itu bagaimana? Kalau kita sudah paham dosa itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil.
Lah sekarang untuk mengetahui satu dosa itu masuk kategori dosa besar bagaimana? Di antaranya ya, kalau disebutkan ancamannya berupa laknat. Iya. Berupa laknat. Misalkan apa? Allah melaknat perempuan yang berpakaian atau berpenampilan seperti laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Perbuatan ini berarti dosa besar apa kecil? Besar. Kenapa? Karena diancam dengan laknat. Apa itu laknat? Laknat itu artinya terusir dari kebaikan, terusir dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Padahal setiap kita membutuhkan rahmat Allah. Apalagi untuk mengukur masuknya kategori dosa besar setelah laknat, disebutkan dengan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga bukan berarti dia kekal di neraka. Artinya tidak akan masuk surga di awal-awal. Ya. Jangan dianggap suatu perbuatan misalkan hukumnya tidak akan masuk surga. Contoh dayus. Siapa itu dayus? Kepala rumah tangga yang mengetahui kemungkaran dalam rumah tangganya namun dia tidak ingkari. Ya. Ini tidak akan masuk surga. Bukan berarti dia kekal di neraka, bukan. Maksudnya tidak masuk di awal-awalnya. Ya. Tapi semacam ini termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian termasuk kategori dosa besar adalah kalau ancamannya disebut apa? Tidak akan mencium wangi surga. Nah, ini juga termasuk dosa besar. Wanginya aja nggak kecium. Tapi bukan berarti juga dia kekal di neraka, tidak. Termasuk yang diakhirkan masuk surganya. Ya. Kemudian yang keempat disebutkan secara langsung minal kabair. Termasuk dosa besar adalah gitu ya, dalam hadis disebutkan diantaranya 7. Ada syirik, ada sihir, kemudian membunuh, makan harta anak yatim, ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk mengukur satu perbuatan dosa besar atau bukan. Dan masih ada yang lainnya. Selain itu, masuknya kategorinya dosa kecil. Tapi ingat, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Yang kecil kalau sering dilakukan menjadi besar. Dan sebaliknya tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, yaji'u yawmal qiyamati nasun minal muslimin bidhunubin amsalil jibal. Pada hari kiamat akan datang manusia dari kalangan kaum muslimin. Lihat, dari kalangan muslimin, berarti dia muslim yang fasik. Dia membawa dosa menumpuk sampai seperti gunung. Karena tadi dia meremehkan dosa-dosa kecil dan tidak diiringi dengan istighfar. Makanya tadi tidak ada dosa kecil kalau dilakukannya terus-menerus, sering. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, dosa itu ada yang berkaitan dengan hati. Ya. Dosa itu nggak mesti dilakukan oleh anggota badan. Ada amalan hati. Dilakukan dengan hati. Seperti apa? Yang paling besarnya adalah tawakal kepada selain Allah, atau meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat atau menolak madarat. Ya. Ini dosa yang dilakukan dengan hati. Termasuk hasad, ya, dendam. Ini dosa. Suudzon, berburuk sangka. Ini dosa yang dilakukan dengan apa? Hati. Ada dosa yang dilakukan dengan lisan. Nah, ini yang paling banyak. Di antaranya ghibah, namimah, dusta, ya, mencela orang, mencibir, cemooh.
Dan ada dosa yang dilakukan dengan anggota badan, ya seperti memukul, mengambil hak orang, atau yang paling besarnya adalah menyembelih untuk selain Allah, ya, atau zina, na'udzubillah. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dosa itu banyak bentuknya. Kalau kita menyadari hal ini, maka amalan apakah yang bisa menghapus dosa-dosa kita ini? Ini akan kita bahas inti dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merealisasikan tauhid. Dalilnya adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan." Barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Lihat, ini gambaran, bukan sebesar gunung lagi, tapi bawa dosanya sepenuh bumi. Tapi dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Apa kata Allah? Aku akan mendatangi dia dengan membawa pengampunan sepenuh bumi juga. Masya Allah. Ini keutamaan ahli tauhid. Ada peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah rahimakumullah, tapi jangan kemudian dianggap sepele. Oh, yang penting kalau mau berbuat dosa pilih-pilih, ya. Yang penting jangan yang syirik. Kalau selain syirik itu pasti diampunin. Iya, niat banget ya. Mau berbuat dosa niat banget. Ya. Nah, bukan berarti demikian. Artinya apa? Dosa itu ada tingkatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni. Pertama, la yaghfiru ay yushraka bih. Yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa yang di bawah level syirik, ada peluang dapat ampunan dari Allah. Tapi ingat, Allah tidak mengatakan selain syirik, tapi yang di bawah level syirik. Berarti ada perbuatan-perbuatan dosa yang selevel dengan syirik, padahal bukan masuk kategori syirik. Apa contohnya? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini selevel dengan syirik. Makanya menurut pendapat yang terkuat, orang yang nggak sholat itu kafir. Ya. Contoh lain apa? Perbuatannya bukan syirik, tapi dosanya selevel dengan syirik sehingga tidak dapat peluang ampunan Allah. Contoh lain apa? Menghina Al-Quran, ya, atau menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh lain apa lagi? Mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi terakhir, mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menentang Al-Quran. Ini perbuatan-perbuatan tidak masuk kategori syirik, tapi selevel dengan syirik. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini yang dimaksud ayat Allah tidak akan mengampuni kalau itu dosa syirik. Tapi yang di bawah level syirik ada peluang dapat ampunan dari Allah jika Allah berkehendak. Gitu ya. Enggak juga dipastikan pasti dosa-dosa yang di bawah level syirik itu pasti diampuni Allah. Enggak mesti juga. Dosa-dosa itu nanti tahtal masyiah istilahnya, di bawah kehendak Allah. Ya. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan belum taubat dari dosa tersebut,
Kalau dosa syirik kan jelas nggak bakal diampuni. Kalau di bawah level syirik ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Allah mengampuninya sehingga dia tidak diazab. Kemungkinan kedua Allah akan azab dia terlebih dahulu, tapi dia tidak kekal di neraka. Ingat bahwa kaum muslimin masuk surga itu ada berapa golongan? 3 ya kan? Masih ingat? Ada yang masuk surga langsung, nggak pakai dihisab dan azab. Ada yang masuk surga tapi dihisab dulu, dan ada yang masuk surga namun setelah diazab dulu di neraka. Iya. Nah, naudzubillah. Jangan sampai bilang nggak apa-apa dah yang ketiga juga. Yang penting ujung-ujungnya surga. Naudzubillah. Nggak sanggup kita merasakan siksa neraka. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah penghapus dosa yang pertama. Apa tadi? Tauhid. Merealisasikan tauhid. Tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berarti kenali apa itu syirik dan apa itu tauhid, dan ini ada pembahasan tersendiri, ya. Belajar tauhid. Ya. Karena ini merupakan sebab seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang kedua, di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa selain tauhid, yang kedua adalah bertaubat. Ini jelas, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang sudah bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang nggak punya dosa lagi. Makanya kalau ada misal pezina, dikenal ini orang mantan pezina, tapi bertobat. Sekarang Masya Allah ya, menutup aurat, kemudian ibadahnya rajin, menjaga kehormatan dirinya. Jangan lagi dia dikatakan pezina atau ex-pezina atau mantan pezina, jangan. Dia sudah taubat seperti orang yang pernah berbuat zina. Makanya dalam Islam haram menikah dengan orang yang berzina. Apakah haram selamanya? Jawabannya tidak. Keharaman menikahi pezina itu sampai dia bertaubat. Selama belum nampak taubat darinya, belum boleh kita menikahi yang kita tahu dia ini pezina. Gitu ya. Sampai jelas taubat kepada Allah. Tapi nggak perlu dites juga ya. Saya mau ngetes dulu. Bener nggak nih taubatnya? Nyamar jadi apa gitu kan? Di SMS, digoda-goda. Kalau dia masih tergoda berarti belum benar taubatnya. Nggak perlu juga. Ya. Nah, silakan dengan cara-cara yang lain, tapi nggak perlu dites seperti itu. Nah, itu contoh. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang sudah taubat dari satu dosa seperti orang yang baunya dosa lagi. Begitu juga syirik. Sekarang dia sudah taubat dari praktek-praktek kesyirikan. Dia sudah paham akidah yang benar. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, cuma taubat itu kan ada syarat-syaratnya, ya. Kalau dosanya berkaitan dengan Allah saja, itu kan syaratnya berapa? 3. 1, dia harus meninggalkannya. Ya. Yang kedua, harus menyesalinya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini 3 syarat orang dikatakan benar-benar taubat. 1, meninggalkannya. Kalau misalkan dia belum tinggalkan, ia belum taubat. Misalkan seseorang taubat dari rokok. Wah, saya taubat nggak bakal ngerokok lagi dah. Soalnya kemarin ke dokter dijelaskan bermasalah paru-parunya ini. Ya, lah terus tangannya masih megang rokok. Lah itu kok masih ngerokok? Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir nih katanya.
Nah, ini belum dikatakan taubat. Harusnya kalau dia taubat langsung dia buang tuh rokok. Walaupun stok beberapa dos masih dia buang. Gitu ya. Ini meninggalkan. Jangan dibilang tanggung. Yang kedua apa tadi? Menyesal. Harus nyesal. Orang bertaubat dari satu perbuatan tapi nggak menyesalinya. Misal bertobat dari bergampangan dalam masalah perzinahan di masa lalu, terus bertobat karena dosa-dosa tersebut, tapi nggak nyesel, masih terkenang masa-masa indah bersama si dia. Iya, nyesel nggak? Enggak sih, gimana mau nyesel, orang enak kok. Nah, nggak boleh, harus menyesal. Ini syarat taubat. Iya. Yang ketiga, harus bertekad, punya tekad, saya nggak bakal mengulangi lagi. Yang penting harus ada tekad. Dan kalau kaitannya dengan hak sesama manusia, harus apa? Mengembalikan, menyelesaikan. Kalau berkaitan dengan hutang, atau berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan yang semisal dengan ini. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan taubat itu akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat. Dan yang kedua, selama ajal belum sampai di tenggorokan. Ya, ada satu lagi. Ya, selama tanda-tanda kiamat besar belum muncul. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan tidak diterima keimanan orang yang sebelumnya enggak beriman, begitu melihat Dajjal beriman kepada Islam, atau begitu melihat Nabi Isa sudah turun, atau sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, atau sudah keluar binatang melata. Ya, ini sudah termasuk tanda-tanda kiamat besar. Nah, jadi taubat itu akan diterima oleh Allah selama waktunya masih ada. Kalau habis waktunya, ya sudah tidak diterima. Sebagaimana Fir'aun, dia kan taubat, tapi di saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir kelelep dia taubat mengatakan aku beriman kepada Rabbnya Nabi Musa, tapi tidak dikatakan dia taubat. Nah, kemudian yang ketiga, amalan yang dapat menghapus dosa adalah istighfar. Banyak istighfar. Kalau ini amalan lisan, ya. Kalau tadi taubat amalan anggota badannya dan hati, kalau istighfar amalan lisannya. Dia memohon ampunan kepada Allah dengan lisannya. Bisa mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Ini yang paling sering. Kenapa digandengkan istighfar dan taubat? Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau astagfirullah, ini kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang lalu yang sudah terlanjur kita lakukan. Itu istighfar. Ya. Wa atubu ilaih maknanya apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah agar dosa-dosa di masa lalu tidak mengakibatkan dampak buruk. Ini wa atubu ilaih. Plus memohon perlindungan kepada Allah agar tidak melakukan dosa di masa yang akan datang. Makanya digandengkan. Astagfirullah ini terkait dengan dosa di masa lalu, wa atubu ilaih yang akan datang jangan sampai terulang kembali. Ini kalimat istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau yang paling banyak dibaca oleh Nabi minimal sehari 100 kali adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ada yang hafal? Ya, coba ikuti. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka anta tawwabur rahim. Innaka anta
Tawwabur Rahim. Ini juga kalimat istighfar yang Rasulullah SAW dalam satu majlis, di majlisnya dikatakan oleh para sahabat, aku menghitung Rasulullah mengucapkan kalimat istighfar dengan kalimat yang tadi 100 kali. Tuh ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, atau dengan kalimat istighfar yang mudah, ya astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullahal azim gitu ya. Ini amalan yang ketiga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang keempat, memperbanyak amal kebajikan. Memperbanyak amal kebajikan. Amal kebajikan itu banyak jenisnya, diantaranya adalah salat, ya, sedekah, dan apapun bentuk kebajikan. Ada berbuat kebajikan kepada orang tua, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga. Ini yang Allah sebutkan di surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Di sebelumnya Allah sebutkan wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal lail. Allah menyebutkan amalan salat. Kenapa amalan salat yang disebut? Karena memang salat itu adalah pintu utama untuk meraih pengampunan dari Allah. Ya. Dan Nabi SAW memperumpamakan salat yang 5 waktu, salat fardu, itu ibarat orang punya rumah, lalu dekat rumahnya ada apa? Sungai. Sungai yang mengalir, airnya bersih, jernih, lalu dia mandi dalam sehari 5 kali. Kira-kira ini kondisi badannya gimana? Bersih, nggak bau ketek, daki juga nggak akan ada, ya. Begitu juga dengan orang yang menjaga salat 5 waktu, asalkan salatnya betul-betul terpenuhi syarat, rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Iya. Jemaah rahimakumullah, salat itu kenapa yang paling pertama disebutkan setelah pada akhir ayat Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa? Karena memang salat dan semua rangkaiannya menjadi sarana penghapus dosa yang sangat efektif. Mulai dari kumandang azan, kita dengar azan, ya, disyariatkan untuk menjawab azan. Kan tahu keutamaan muazin? Apa aja keutamaan muazin? 1, nanti lehernya di akhirat panjang. Tapi panjangnya leher di akhirat bukan menunjukkan aib dan cacat. Kalau sekarang kan kita lihat orang lehernya panjang amat, itu aib kan? Tapi kalau di akhirat justru menunjukkan keutamaan dan kemuliaan. Kenapa kok kemuliaan? Karena orang dikumpulkan di padang mahsyar itu kan matahari dekat dan apa? Menggenangi keringatnya itu, menggenangi, ada yang sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang sampai hampir menenggelamkan tubuhnya. Lah sekarang kalau orang lehernya panjang, selamat dia. Iya kan? Ngelihat orang udah pada tenggelam, dia aman. Ini keutamaan muazin yang dijelaskan oleh para ulama, disebutkan dalam hadis lehernya panjang. Keutamaan muazin yang kedua apa diantaranya? Sejauh jangkauan suaranya, setiap makhluk yang mendengar dari kalangan jin, manusia, makhluk yang basah maupun yang kering, bebatuan, pepohonan, mereka memohonkan ampunan kepada Allah untuk si muazin. Tuh. Dan berbagai keutamaan yang lain. Lah sekarang kan perempuan gimana mau azan? Gimana mau dapat keutamaan ini? Jawabannya gampang. Dengan cara menjawab azan. Ya. Mengikuti apa yang diucapkan muazin.
muazin mengucapkan Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Wah, sering jawab azan berarti ya. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu tidak sahih. Ya, hadisnya dhaif. Iya. Jadi yang benar jawabnya apa? Sama, karena Rasulullah menyuruh kita ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabannya tadi la haula wala quwata illa billah. Kalau as-salatu khairum minan naum, berarti jawab juga as-salatu khairum minan naum. Ya, baru tahu. Itulah pentingnya belajar. Ya. Ini kan kalimat zikir, jadi harus ada contoh dan dalil dari Nabi. Iya. Itu baru jawab azan. Selesai azan, baca doanya. Baca doanya, ya kan? Di antaranya yang gampang, ucapan 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disambung dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Orang yang dengar azan sudah ngikuti yang diucapkan muadzin, lalu ditutup dengan doa sesudah azan, kata Rasulullah, ghufira lahu dzanbuh. Dosa-dosanya dia diampuni. Tuh. Ya. Nah, jadi enak kalau rumah dekat masjid. Ya, wah. Ini kesempatan buat ngampunin dosa nih. Kan nggak mesti ambil wudu menghadap kiblat, enggak kan? Lagi gosok dengar azan, jawab, baca doa. Lagi di dapur sambil masak dengar azan, jawab, baca doanya. Iya. Cuma dengan sekedar mengikuti apa yang diucapkan muadzin lalu baca doa sesudah azan. Kalau mau lebih lengkap lagi, boleh disambung dengan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Udah, sampai situ. Apa lanjutan lagi? Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Adapun tambahan wasyarafa wa darajatal 'aliyah itu enggak sahih. Iya. Ah, jadi ada 3 bacaan sesudah azan. Pertama 2 kalimat syahadat. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang ketiga tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai selesai. Kalau Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah ini keutamaannya apa? Berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Udah dengar azan, udah jawab, lantas apa yang kita lakukan? Ngambil air wudu. Ya, ngambil air wudu, masuk. Kalau wudunya di kamar mandi, ya berarti masuknya mendahulukan kaki kiri, mengawali wudu dengan bismillah. Selesai wudu, baca doa. Ya. Baca doa juga dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Iya. Ini juga menjadi sebab diampuni. Bahkan diampuninya dosa-dosa yang berkaitan dengan anggota badan kita. Ya kan? Ketika kumur-kumur, dosa yang dilakukan lisan gugur. Ketika membasuh wajah, dosa yang ada di wajah, mata suka melihat yang haram, ya, gugur. Ketika mencuci tangan, dosa yang dilakukan tangan, pernah memukul seseorang, pernah mengambil hak orang, gugur. Tapi bukan berarti nggak dikembalikan, ya.
kembalikan tetap. Ya. Kemudian ketika mengusap kepala, dosa yang dilakukan kepala gugur. Apa dosa yang dilakukan kepala? Nyabutin uban, iseng-iseng gitu kan? Kan uban nggak boleh dicabut. Iya. Itu. Mencuci kaki, dosa-dosa yang dilakukan kaki gugur. Ya. Melangkah ke tempat-tempat maksiat, ya, atau pernah nendang anak, ya, ya. Nah, gugur. Sampai dari bawah kuku-kuku ikut guguran juga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wudu, kalau dia mau berangkat salat ke masjid, langkah kakinya juga menggugurkan dosa. Ini baru satu ibadah, yaitu salat. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, belum lagi kalau dia salatnya berjamaah, ya, sampainya dia di masjid udah didoakan oleh malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Siapa yang nggak senang didoain malaikat? Kita ketahu didoain sama teman aja senangnya minta ampun kan? Wah, si itu kemarin ngedoain kamu loh, ya. Oh ya, masya Allah, jazakallah khair, gitu kan? Ini yang ngedoakan malaikat, yang nggak pernah berbuat dosa dan maksiat. Ngedoakan siapa tadi? Orang yang berada di dalam masjid untuk menunggu sholat berjamaah. Ya. Kemudian ketika sholatnya sholat jahriyah, misal, kemudian dia mengucap imamnya membaca jahar seperti maghrib, isya, kata Nabi SAW, hanya sekedar menjawab menjawab ucapan amin. Kalau Fatihah kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sekedar mengucapkan amin, kata Nabi SAW, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Loh, gimana cara ngebarenginnya, Tat? Kita kan nggak denger aminnya mereka. Ini dalil malaikat ikut sholat berjamaah. Caranya ucapkan aminnya yang benar, yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, terkadang kan orang sholat berjamaah, udah diwakili sama yang lain, dia nggak mau amin, diem aja, malas ngucapin amin itu. Ucapkan amin, dan aminnya kalau pengen dapat keutamaan tadi supaya berbarengan dengan malaikat, ucapkan dengan kalimat yang benar. Pertama, selesai imam mengucapkan waladdallin, langsung amin. Jangan belum selesai udah nyosor duluan, amin. Kan ada nggak gitu ya? Anak-anak biasanya, ibu-ibu juga nyalain anak-anak aja. Kemudian A-nya itu paling panjang 2 harokat. Amin. Minnya 4 harokat. Jangan A-nya yang panjang amin. Ada yang A-nya panjang amin. Iya kan? Aminnya harus yang pas. Beda panjang harokat, beda makna. Ya. Nah, ini pernah ada postingan kan, ucapan amin yang benar, ya. Ketika A-nya amin, itu amankan, ya. Amin itu orang yang dapat dipercaya, amanah. Jadi yang benar bagaimana? Amin, gitu ya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, selesai salat berzikir, iya kan? Pertama kali yang diucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
nggak pakai tambahan al-azim. Kalau di luar salat, di luar zikir ini boleh saja memperbanyak astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi kalau khusus zikir setelah salam dari salat fardu, cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian minimal tasbih berapa kali? 33. Ini termasuk zikir yang dibatasi jumlahnya. Bukan berarti semakin banyak semakin baik. Ini zikir yang muqayyad. Ya, dibatasi jumlah. Kalau orang-orang 33 saya mau 100. Nah, yang terbaik bukan yang terbanyak, tapi yang mencocoki sunnah. Kemudian tahmid 33, takbir 33. Apa kata Nabi SAW? Orang yang mengucapkan seperti ini, ya, digenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Tuh, akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Tuh, zikir sesudah sholat itu menurut pendapat yang terkuat adalah wajib. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah, dengan kata perintah. Kata Allah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan salat, berzikirlah. Dan Allah kasih kita keringanan cara zikirnya. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya. Mau sambil diri, mau sambil duduk, mau sambil rebaan, boleh. Makanya jangan suudzon duluan kalau ada orang di sampingnya, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kemas-kemas banget. Percuma udah jilbab lebar gitu. Nah, kenapa? Nggak zikir dulu, langsung cow. Siapa bilang dia nggak zikir? Itu langsung pergi. Ya, zikir itu nggak harus sambil duduk menghadap kiblat. Bisa saja dia sambil melanjutkan aktivitas, mungkin ada kesibukan dia berzikir. Ya, Allah saja memberikan keringanan. Gitu ya. Memang yang afdal adalah dengan duduk menghadap kiblat karena dia lebih khusyuk. Tapi bukan berarti nggak boleh kalau mau lanjut aktivitas. Yang penting tetap berzikir. Ya. Atau capek habis kerja, ya mau zikirnya sambil rebaan, tiduran, nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal itu. Asal jangan ketiduran. Ya. Ya ketiduran pun nggak apa-apa, nggak dosa. Ya lebih baik ketiduran sambil zikir daripada ketiduran sambil megang remote. Sinetronnya masih muter terus, orangnya udah ngorok. Bagusan mana yang tangannya sambil ngitungin zikir sama yang panggil remote? Yang zikir, gitu ya. Makanya kalau habis sholat terus ketiduran, ya masih lebih mending. Syukur-syukur kalau sudah tuntas zikir sholatnya. Ya. Nah ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa adalah memperbanyak puasa. Ini jelas, ya. Terutama puasa Senin Kamis. Ya. Dan Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Kenapa? Kalau Senin karena apa? Hari lahirnya Nabi. Tapi ini ada yang dijadikan dalil sama orang yang merayakan Maulid. Iya kan? Siapa bilang nggak ada dalilnya memperingati kelahiran Nabi? Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, beliau menjawab, karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jadi Rasulullah merayakan hari kelahirannya. Nah, gimana jawaban ibu-ibu kalau ketemu orang kayak gini? Nah, oh iya juga ya. Ya udah, monggo. Ya. Jawabannya, iya, merayakan kelahiran Nabi SAW kalau mau ya dengan cara puasa tiap hari Senin. Jangan cuma setahun sekali, ya kan? Apalagi cuma di 12 Rabiul Awal. Ya. Rayakan dengan seperti yang Nabi lakukan, puasa setiap hari
Senin. Kan begitu alasan Nabi SAW. Ya. Kemudian ada juga yang menjadikan dalil, oh ini disunahkannya puasa apa? Weton katanya. Puasa pas lahiran. Kenapa sih kok kamu setiap Rabu puasa terus? Oh iya, saya ngikutin Nabi ya. Kalau Rasul kan lahirnya hari Senin, saya hari Rabu. Makanya saya puasanya tiap Rabu. Loh, enggak semua yang dilakukan Nabi SAW kemudian kita ikuti. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Iya. Nah, kalau Kamis kenapa? Karena hari tersebut hari sedang disetorkannya catatan amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, aku sangat ingin atau senang kalau sedang disetorkannya catatan amalku dalam kondisi aku sedang puasa. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi termasuk juga haji, umroh, ini termasuk amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Begitu juga dengan sedekah. Ya. Intinya apa? Amal kebaikan, ya, apapun bentuknya itu dapat menghapuskan dosa. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Iya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, termasuk memberi hadiah, memberi sesuatu kepada tetangga. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Ya, walaupun ngasih kuah kaki kambing ke tetangga. Iya, kaki kambing Ustaz. Kita punyanya kaki ayam, ceker. Kuahnya doang lagi. Ini perumpamaan, artinya hal yang di saat itu dianggap sepele, ya, tapi kata Nabi jangan diremehkan. Niat kita memberi, ya. Dan yang nerima pun jangan menyepelekannya. Ya, ngasih kayak gini, ya. Nah, harus disambut orang berbuat baik dengan kebaikan yang lebih sempurna. Iya. Kemudian termasuk yang dapat menghapuskan dosa adalah mendoakan sesama muslim, baik ketika dia masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Ya, ini termasuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya ada anjuran untuk berdoa, diantaranya Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini bagus. Kita akan mendapatkan pahala sebanyak muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang kita doakan. Satu orangnya satu pahala kebaikan. Bayangkan di dunia ada berapa muslimin dan muslimat. Ya, jadi kita itu bisa meraih pahala yang banyak dengan sedikit beramal, asalkan ikhlas dan dibarengi dengan ilmu. Iya. Atau mendoakan kebaikan untuk orang. Karena apa? Ketika seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, itu ada malaikat yang akan menjawab, amin walaka bimithlin. Kan gitu ya. Kata malaikat, amin dan untukmu semisal yang kamu pinta. Tuh gitu. Makanya dulu ulama salaf, mereka strateginya apa? Supaya doanya itu dikabulkan Allah. Dia sadar kalau berdoa mungkin doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena banyak dosa dan maksiat. Lalu ketika membaca hadis, kalau doa itu ditujukan untuk saudaranya yang beriman, Allah akan mengirim malaikat untuk mengaminkan doanya tadi, dan malaikat berkata amin dan untukmu yang serupa dengan itu juga. Akhirnya strateginya mereka apa? Kalau pingin sesuatu, minta kepada Allah untuk diberikan kepada si fulan. Nanti malaikat yang akan membantu doanya dengan, ya Allah kabulkanlah, dan untuk orang ini juga seperti yang dia pintakan untuk saudaranya itu. Tuh, begitu, ya.
Nah, apalagi termasuk doa mustajab kan doa bidzahril ghaib. Apa artinya bidzahril ghaib? Ngedoain orang padahal orang itu nggak ada di hadapannya. Ya, lagi umroh atau haji, punya teman, sahabat yang lagi ada masalah berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan bisnis atau apapun, didoain di sana. Itu termasuk doa mustajab. Tapi jangan digugurkan pas pulang. Ya, pas pulang ketemu, kemarin aku di multazam doain kamu loh. Kamu kan besok berangkat gantian ya, doain saya, awas kalau enggak. Ini sama dengan orang yang sedekah kemudian ngungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan hal semacam ini. Ya, nggak usah. Itu merusak keikhlasan. Ya. Atau kita ngedoain seseorang terus Allah kabulkan doa kita. Dia cerita, alhamdulillah sekarang aku udah baikan, rumah tanggaku sekarang kondisinya sudah sangat baik. Kamu tahu nggak kenapa begitu? Kenapa ya? Itu karena doaku. Ya, aku tuh ngedoain kamu terus tahu. Nah ini, ini bisa merusak keikhlasan. Jangan seperti itu. Nah jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk yang akan menjadi sebab dihapuskannya dosa dan kesalahan ketika kita mendoakan orang. Makanya kata Nabi SAW, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatu minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'un illa syuffi'u fi. Tidaklah seorang mayit, jenazah, disolati 100 orang kaum muslimin. Yang 100 orang ini berdoa kepada Allah, memohonkan syafaat buat si mayit, melainkan syafaatnya diterima oleh Allah. Makanya kalau sholat jenazah itu banyak orang menunjukkan kebaikan. Dan ingat, manfaat sholat jenazah itu bukan buat si mayit saja, termasuk kita yang menyolati. Jangan pelit, ya kan? Ngapain aku ikut gabung sholat sama dia, ntar enakan dia dapat syafaat, ya kan? Dapat juga kita. Kalau sekadar menyolati dapatnya berapa? 1 qirat. Kalau ikut mengantarkan ke kuburan 2 qirat. Ya, 1 qirat itu bagaikan 1 gunung yang besar kata Nabi SAW. Nah, jadi keutamaan nyolati itu buat yang hidup yang menyolati dan buat si mayit. Apa manfaatnya buat si mayit? Mendapatkan ampunan dari Allah dan peluang mendapat syafaat. Itu kalau orang awam 100 orang. Kalau yang nyolati dari kalangan ahlu tauhid itu lebih istimewa. 40 udah cukup. 40 ahli tauhid sebanding dengan 100 orang awam, orang biasa. Karena nilai amalan ahli tauhid itu lebih berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara amalan yang akan menghapuskan dosa adalah menghadiahkan pahala untuk si mayit. Ini termasuk yang sampai menghadiahkan pahala untuk si mayit. Contohnya adalah sedekah atau umrah atau haji, ya. Atau kita tahu si mayit di masa hidupnya punya utang puasa. Makanya kata Nabi SAW, perempuan itu gampang masuk surga. 4 aja kan, asalkan dia menjaga sholat, kemudian puasa. Menjaga sholat jangan dikira gampang, apalagi sudah haid, ya, kebiasaan haidnya lama lagi, haidnya 7 hari, udah keenakan libur, pas bersih, memulainya lagi males, iya kan? Nah, kemudian ada nggak yang mencatat, ya kan, dan memperhatikannya? Jangan prinsipnya yang penting darah masih keluar, nggak sholat. Padahal sudah hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, kok belum sholat juga, masih ada darah. Padahal bisa jadi itu bukan darah haid, tapi darah istihadah.
Dosa dia meninggalkan sholat. Ini tandanya apa? Tidak menjaga sholat. Yang kedua kriterianya menjaga apa? Puasa. Iya kan? Menjaga puasa. Puasa Ramadan juga begitu. Ya. Selama ada darah dia nggak puasa. Kemudian kalau punya hutang puasa, berapa hutang puasa kamu? Waduh lupa nggak nyatet. Nah, akhirnya dikira-kira. Hutang sama orang aja wajib dicatat. Apalagi hutang sama Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia masih punya hutang puasa, ya, itu dibayarkan oleh walinya, ahli warisnya. Misal ibu kita meninggal dunia, wah ibu punya catatan hutang puasa nih, di kalender jelas. Kan enak kalau punya catatan. Lah kalau nggak punya catatan, gimana ahli waris mau mempuasakan orang nggak tahu berapa hari puasanya? Iya. Kalau si ibu punya anak 5, utang puasanya 10. Udah masing-masing anak jatahnya berapa hari? 2 hari. 2 hari selesai utang ibu lunas. 5-5-nya puasa 2 hari. Kalau anaknya 5, utangnya 5, berarti selesai saat dalam 1 hari. Ini termasuk yang akan menghapuskan dosa-dosa si ibu karena apa? Utang puasa yang belum dia bayar. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud poin menghadiahkan pahala untuk si mayit, termasuk amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosanya dia. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang akan menghapuskan dan mendapatkan ampunan adalah ketika dirinya mendapatkan syafaat di akhirat. Nih. Jadi meninggal bawa dosa, tapi kemudian dia dapat syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan pihak ketiga. Kan nanti antara hamba dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hamba ini harusnya dihukum dulu di neraka. Tapi ternyata ada pihak ketiga yang membela. Ya Allah, jangan hukum dia. Karena ketika di dunia dia begini. Ya. Kan banyak syafaat itu yang terbesarnya dari siapa? Rasulullah SAW. Termasuk syafaat dari amalan saleh. Bacaan Al-Quran kita tuh datang punya sosok. Akal kita nggak bisa mencerna. Ya kan? Bacaan Al-Quran datang. Amalan sedekah, amalan-amalan kebaikan kita mempunyai sosok. Jangankan di padang mahsyar, di dalam kubur kan sudah mulai menemani kita. Siapa kamu, wajahmu sungguh indah, aromamu demikian wangi semerbak, gak pernah aku melihat sebagus ini penampilan seseorang. Dia berkata, aku adalah amalan-amalan kebaikanmu ketika di dunia. Disuruh untuk apa? Menemani selama di dalam kubur. Kan enak ditemenin sama orang yang kayak gitu. Sebaliknya kalau amalannya amalan yang jelek, wah mukanya udah muka yang buruk, baunya bau busuk, naudzubillah. Siapa kamu ini? Mukamu demikian buruk, baumu bau nemen, ya kan? Banget. Sana. Apa dia bilang? Aku adalah amalan-amalan jelekmu. Nggak bisa dia menjauh. Orang disuruhnya nemenin kok. Di dunia aja kita kalau pas duduk nih samping orang bau ketek, betah nggak? Pengennya pindah aja kan? Padahal cuma beberapa menit atau beberapa jam. Lah ini di alam kubur nunggu sampai hari kebangkitan. Nah, ini dalil bahwa apa? Kita itu yang akan menemani di dalam kubur tergantung amalannya. Iya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang akan menghapuskan dosa-dosa kita adalah berbagai musibah dan ujian. Ya. Jadi kalau terkena musibah, ujian, ya sabar. Ya, sing sabar gitu ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ma yusibul mu'min min wasab wala nasab wala hammin wala hazan wala gham wala adha hatta syaukatu yashakuha illa kaffarallahu biha min khatayah.
tidaklah menimpa seorang mukmin berupa sakit, musibah, atau rasa capek, ya, kekhawatiran, gelisah, sedih, apapun bentuknya, sesuatu yang menyakiti sampai duri yang menusuk kaki atau tertusuk duri juga di tangan, itu semua akan menghapuskan dosa-dosa dia. Dengan syarat apa? Ridho, sabar. Makanya kalau nggak ikhlas, nggak ridho, nggak sabar, kena dua musibah. Udah musibah yang sesungguhnya, satu lagi apa? Nggak dapat pahala dan nggak dapat ampunan dosa karena musibah itu. Rugi dua kali. Ya, makanya sabar dan ingat, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir Allah, dan kalau Allah kehendaki terjadi ya pasti terjadi. Ya, ini kan kadang enggak. Ya, naik mobil, tiba-tiba dari belakang duduk, wah, langsung udah marah, udah siap pasang-pasang nih. Kan prinsipnya siapa duluan yang marah itu yang biasanya menang, kan gitu. Marah, ngomel segala macam, ya. Nah, akhirnya kadang terjadi keributan. Padahal pertama kali yang harus dia ingat, wah, ini sudah takdir Allah. Mobil selama 5 tahun mulus, nggak pernah terjadi apa-apa, mungkin ini sudah takdirnya, memang harus lecet, gitu kan? Itu orang di belakang hanyalah sebab. Itu dapat pahala kita, dapat pahala dan akan diampuni dosa kita, itu musibah. Tapi kalau nggak sabar, langsung keluar, mata melotot, telak pinggang, matamu kemana, gitu kan? Itu matamu yang melotot. Ya, sabar. Ya, ini berbagai musibah, ujian yang menimpa kita itu akan menghapus dosa-dosa. Kecuali memang kalau kita dapati orangnya teledor dan bisa membahayakan keselamatan nyawa kita, itu boleh kita tegur, ya, dengan cara yang baik, ya. Dan kalau menuntut untuk dihukum, ya laporkan kepada yang berwajib supaya dia dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan, gitu ya. Kan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam menyikapi kejahatan orang itu 3 kan. 1, balas dengan yang serupa. 2, memaafkannya. 3, ini yang nggak boleh, membalasnya dengan zalim, melebihi dari apa yang dia perbuat. Iya. Kemudian yang berikutnya diantara yang akan menghapuskan dosa adalah pertanyaan di alam kubur, apa siksa, azab. Kan azab kubur itu ada 2, ada yang terus menerus setelah kiamat dilanjutkan lagi. Ini untuk orang-orang kafir, musyrikin. Adapun untuk orang-orang yang beriman, siksa kubur yang dia alami itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, sehingga nanti setelah terjadinya kiamat dia tidak lagi akan dihukum karena dosa tersebut, gitu ya. Au yabtalihi fil barzakh. Iya. Kemudian di antara yang akan menghapuskan dosa adalah apa? Fi arasatil qiyamah, ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dari berbagai kengerian yang ada di sana. Ini juga menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa orang yang beriman. Dan yang terakhir, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau semua yang memberikan syafaat sudah diberikan hak syafaatnya, mulai dari Rasulullah SAW, amalan-amalan saleh kita, sholat, ya, puasa, bacaan Al-Quran, atau teman-teman yang saleh dan salihah memberikan syafaat kita, menarik kita, tersisa tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rahmatnya Allah mengampuni dosa seseorang dan pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Inilah hal-hal yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga dengan mengetahui hal-hal tersebut kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, dengan harapan apa? Agar dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah, dan kalau sudah dapat ampunan dan penghapusan dari dosa-dosa,
pasti tempat kembalinya adalah surga. Ya, makanya kenapa Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, kalau saya tahu satu malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya saya minta kepada Allah? Apa kata Nabi? Minta pemaafan, pengampunan, dengan mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka kepada sifat pemaafan, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan minta surga? Kok malah mintanya pemaafan dan pengampunan? Jawabannya adalah karena orang kalau sudah mendapatkan pemaafan dari Allah, diampuni oleh Allah, dihapus dosa-dosanya, pasti tempat kembalinya adalah surga. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad belum dijamin surga karena nggak ada dalilnya katanya. Lah ada di surat Al-Fatah kan? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tuh. Allah sudah jamin, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu dan yang akan datang. Orang yang sudah dapat jaminan pengampunan dari Allah, pasti tempat kembalinya adalah surga. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan, ada waktu tersisa 10 menit untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Dimulainya dari sejak balig. Diperkirakan berapa banyakkah puasa di masa lalu? Tapi ya, kalau tidak bisa diperkirakan, jumlahnya terlalu banyak, maka taubat kepada Allah. Kemudian perbanyak puasa-puasa sunnah. Karena di antara manfaat puasa sunnah adalah untuk menutupi kekurangan dari yang wajib. Ingat kaidahnya, anna kulla ibadatin muwaqqatah bi waqtin muayyan. Setiap ibadah yang sudah ditentukan batasan waktunya, kalau dikerjakan di luar ketentuan batas waktu, enggak bakal diterima oleh Allah. Gitu ya, itu udah berlalu. Maksudnya, orang yang terpenuhi 6 syarat, dia wajib puasa di Ramadan, tapi dia nggak puasa dan menyengaja meninggalkannya, maka kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian orang kadang meremehkan, aduh ini dapat proyek pas banget Ramadan lagi nih. Kalau sambil puasa nggak kuat, proyek cuma seminggu, ya sudahlah, seminggu ini nggak usah puasa, nanti saya akan ganti di bulan depan. Ini nggak bakal diterima. Kenapa? Karena dia tidak termasuk orang yang punya uzur meninggalkan puasa. Itu yang dimaksud kaidah tadi. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Kalau misalnya kan orang udah tua, udah itu ya, uzur ya. Terus nggak puasa, terus nggak bayar fidyah. Itu perlu kita bayar lagi enggak? Kalau dia sudah bayar fidyah dan dia termasuk orang yang memang uzurnya bayar fidyah. Fidyah itu bisa karena sakit yang harapan kecil untuk sembuh, atau karena usia yang sudah lanjut, nggak punya kemampuan puasa, cukup bayar fidyah, ya nggak ada kewajiban untuk dibayarkan lagi karena itu bukan hutang. Iya, iya, barakallahu fiik. Silakan. Ketinggalannya itu bisa dibayar dengan puasa tidak sebelum puasa lah selama hidup. Iya, tadi hampir mirip dengan jawaban tadi pertanyaan Ibu ini, bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu karena kelalaian kita taubat kepada Allah, puasa Senin Kamis, tapi jangan niatnya mengqadha yang lalu. Jadi niatnya puasa sunnah Senin Kamis. Karena Ibu tahu nggak jumlahnya berapa hari? Enggak kan? Makanya jangan niatnya mengqadha puasa yang lalu.
Kalau mengqadha itu jatuhnya wajib. Tapi kalau Senin Kamis itu sunnah. Amalan itu tergantung pada niat. Tapi nanti bisa untuk Insya Allah manfaat amalan sunnah itu kan hampir semua ibadah. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Umroh pun demikian. Iya kan? Nah, ini apa fungsinya amalan-amalan sunnah? Satu, untuk menutupi kekurangan dari yang wajib. Dua, untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai seorang hamba dengan adanya sebab, di antaranya apa? Mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Begitu Ibu. Jelas? Iya. Silakan. Ustaz, apabila kita setelah melakukan puasa Ramadan, kita bayar hutang dulu atau puasa Syawal? Gimana? Setelah puasa Ramadan punya hutang? Kalau asalnya bayar utang lebih didahulukan karena satu, yang wajib lebih didahulukan dari yang sunnah. Kedua, pahala puasa Syawal yaitu 1 tahun penuh dengan syarat kalau dikatakan dia sudah berpuasa Ramadan 1 bulan. Sedangkan dia belum dikatakan berpuasa Ramadan 1 bulan. Misal batalnya 5, baru dikatakan puasa 25 hari. Gitu ya. Kan dalam hadisnya man shoma Ramadan, barang siapa yang sudah puasa full Ramadan 1 bulan diiringi dengan 6 hari Syawal, maka dia dapat pahala 1 tahun puasa. Kenapa rahasianya? Karena 1 tahun berapa hari? 360 hari. Iya kan? Ramadan 30 hari tambah Syawal 6 hari. 36 dikali 10 sama dengan 360. 360 sama dengan 1 tahun. Lah sekarang kalau dia baru puasa 25 hari, batal 5. 25 tambah 6 baru 31, belum dikatakan puasa 1 tahun. Begitu. Tapi seandainya itu masih panjang waktunya dan puasanya juga bisa dia qadha dengan segera, mengqadha dulu. Cuma karena satu kesibukan, kalau dia dahulukan qadha nggak dapat Syawal, maka udah habis. Ini Syawal udah tinggal 6 hari, utang 7 hari. Nah, gimana nih? Dahulukan yang mumpung masih waktunya, yaitu Syawal dulu, ya. Kemudian setelah itu baru qadha. Jadi tergantung kondisi. Jelas? Barakallahu fiik. Silakan. Amal kebaikan yang dilakukan anak. Jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan orang-orang wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang di akhirat itu tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan karena hasil jerih payahnya sendiri. Gitu ya. Anak itu termasuk hasil jerih payah orang tua, bukan? Iya. Itu yang dikatakan oleh para ulama, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang di akhirat tidak akan mendapatkan kecuali hasil jerih payah dia sendiri. Jadi jerih payahnya sholatnya, puasanya, sedekahnya, ya dia dapat itu. Tapi jangan dianggap hanya sebatas itu. Anak menjadi baik, menjadi saleh, bertakwa kepada Allah, semangat beribadah, itu hasil jerih payah orang tua juga. Sehingga orang tua juga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Begitu. Ya. Nah. Ada lagi? Silakan. Ya. Ini memang ada fatwa dari masyayikh Saudi bahwa pada asalnya
harus dengan mahram. Tapi ada yang mensyaratkan kalau itu adalah haji yang wajib, kemudian dia perginya tidak bersendirian, tapi bersama beberapa orang temannya, dan temannya ini membawa mahram, orang yang amanah, perjalanan pun aman, ya, di negeri yang dituju adalah negeri yang aman, maka ada yang membolehkan hal tersebut. Ya, ada yang membolehkan hal tersebut. Ya, seandainya dia tidak berangkat karena tidak ada mahram yang menemaninya, pun dia tidak berdosa. Gitu ya. Nah, menghadiahkan haji dan umroh itu dengan syarat kalau sudah buat dirinya sendiri. Ya. Kalau sudah buat dirinya sendiri. Nah, dan itu ditujukan pahalanya buat si mayit. Karena Nabi pernah mendapati seseorang ketika di miqat mengucapkan labbaika an Syubrumah. Disebut nama orang Syubrumah. Lalu Nabi tanya, siapa Syubrumah yang kau sebut namanya itu? Syubrumah adalah orang yang saya badalkan hajinya ya Rasul. Apakah kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Dia jawab, belum. Haji untuk dirimu sendiri dulu, baru bisa membadalkan orang. Begitu. Nah, begitu juga dengan membadalkan umroh atau haji untuk orang tua atau siapapun yang meninggal dunia, dengan syarat yang membadalkan ini sudah pernah melakukan untuk dirinya sendiri. Ya, sudah habis waktunya. Sampai sini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan di bulan Rajab ini semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya, dan Allah memberikan semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beramal saleh. Karena ingat, amal kebaikan yang dilakukan di bulan haram ini pahalanya lebih besar, dan jauhi segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan, karena hukumannya pun di sisi Allah lebih besar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.